Pada slide ini, kita membahas skalabilitas sebagai salah satu masalah klasik dalam blockchain. Dalam teori blockchain, terdapat tantangan yang dikenal sebagai trilema blockchain, yaitu bagaimana menjaga desentralisasi, keamanan, dan skalabilitas secara bersamaan. Bitcoin cenderung memprioritaskan keamanan dan kestabilan aturan, sehingga tidak dirancang untuk memproses aplikasi kompleks dalam jumlah besar. Ethereum lebih fleksibel karena mendukung smart contract dan aplikasi terdesentralisasi, tetapi biaya transaksi di layer utama bisa meningkat saat jaringan padat. Untuk mengatasi masalah ini, Ethereum mengembangkan solusi layer 2 seperti Optimistic Rollups dan Zk Rollups. Solusi ini memproses transaksi di luar main chain, lalu mengirim ringkasan atau bukti kriptografis ke mainnet. Jadi skalabilitas bukan hanya soal blockchain mana yang lebih cepat, tetapi soal bagaimana arsitektur sistem dirancang. Pada slide ini, kita membahas hubungan antara keamanan dan fleksibilitas dalam platform blockchain. Bitcoin memiliki arsitektur yang lebih sempit dan fokus, sehingga permukaan serangannya relatif lebih kecil. Karena fungsi utamanya adalah sebagai protokol uang digital, Bitcoin unggul dalam keamanan pada level protokol. Ethereum berbeda karena menawarkan fleksibilitas tinggi melalui smart contract dan aplikasi terdesentralisasi. Namun, semakin fleksibel sebuah sistem, semakin besar pula potensi celah keamanan, terutama jika terdapat bug dalam kode smart contract. Dalam konteks Ethereum, bug pada kode bisa langsung berdampak pada nilai ekonomi. Sementara itu, keamanan altcoin sangat beragam. Ada yang kuat, ada yang lemah, dan ada yang bergantung pada tim kecil atau komunitas. Karena itu, mahasiswa perlu menilai keamanan dari jaringan, token, aplikasi, dan tata kelolanya. Pada slide ini, kita membahas bahwa altcoin perlu diklasifikasikan secara lebih ilmiah agar analisisnya tidak terlalu umum. Tidak semua altcoin memiliki fungsi yang sama. Ada platform koin seperti BNB, Sol, dan ADA yang digunakan untuk mendukung komputasi serta aplikasi blockchain. Ada juga stablecoin seperti USDT, USDC, dan DAI yang nilainya mengikuti aset lain, biasanya mata uang fiat, sehingga sering digunakan untuk transaksi dan settlement. Selain itu, terdapat utility token yang memiliki fungsi khusus dalam suatu ekosistem, serta governance token seperti MKR, KOMP, dan CRV yang memberikan hak suara dalam pengambilan keputusan protokol. Di sisi lain, meme coin atau community token seperti Doge, SHIB, dan PP lebih banyak dipengaruhi sentimen sosial. Karena itu, setiap kategori harus dianalisis dengan pendekatan yang berbeda. Pada slide ini, kita menekankan kembali bahwa altcoin tidak boleh dianalisis sebagai satu kategori tunggal. Dalam kajian akademik, altcoin perlu diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan desain ekonominya. Platform koin seperti BNB, Sol, dan ADA digunakan sebagai uang platform untuk mendukung komputasi dan aplikasi blockchain. Stablecoin seperti USDT, USDC, dan DAI dirancang agar nilainya mengikuti aset lain, umumnya mata uang fiat, sehingga sering dipakai untuk settlement dan transaksi. Utility token memiliki fungsi khusus dalam ekosistem tertentu, sedangkan governance token memberi hak suara dalam pengambilan keputusan protokol. Berbeda lagi dengan meme coin atau community token yang nilainya sering dipengaruhi oleh komunitas dan viralitas. Dengan klasifikasi ini, mahasiswa dapat melakukan analisis yang lebih tajam, bukan sekadar menilai altcoin dari harga atau popularitas. Pada slide ini, kita membahas bahwa pasar aset kripto di Indonesia memiliki potensi besar, tetapi harus berjalan dalam kerangka regulasi yang disiplin. Melalui POJK 27 tahun 2024, OJK mengatur penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, yang berlaku sejak 10 Januari 2025. Aturan ini mencakup mekanisme pemberitahuan perdagangan aset kripto, penghentian perdagangan, serta evaluasi daftar aset secara berkala. Artinya, aset kripto yang boleh diperdagangkan tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah sesuai hasil evaluasi dan kepatuhan terhadap kriteria regulasi. Pada sisi perlindungan konsumen, OJK juga menerbitkan whitelist penyelenggara berizin atau terdaftar. Mahasiswa perlu memahami bahwa keputusan menggunakan platform kripto tidak boleh hanya berdasarkan influencer, tetapi harus melalui verifikasi legalitas platform. Pada slide ini, kita melihat data adopsi aset kripto di Indonesia yang menunjukkan pertumbuhan cepat tetapi juga tetap berfluktuasi. Grafik memperlihatkan peningkatan nilai transaksi dari periode Januari sampai November 2023 ke periode yang sama pada tahun 2024, dengan pertumbuhan mencapai lebih dari 350%. Total transaksi tahun 2024 juga berada pada level yang sangat tinggi, menunjukkan bahwa blockchain dan aset kripto sudah masuk ke perilaku investasi jutaan masyarakat Indonesia. Namun, data tahun 2025 memperlihatkan bahwa pasar tetap sensitif terhadap perubahan sentimen. Bagi mahasiswa data science, data ini dapat dianalisis lebih lanjut dengan menguji pengaruh harga Bitcoin, berita ETF, pergerakan Ethereum, perubahan regulasi lokal, serta faktor makroekonomi global terhadap
Pada slide ini, kita membahas kasus WorldCoin di Indonesia sebagai contoh nyata hubungan antara altcoin, data, identitas digital, dan kepatuhan hukum. Pada 4 Mei 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital membekukan sementara TDPSE layanan WorldCoin dan WorldID setelah adanya laporan masyarakat serta dugaan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik. Kasus ini penting karena WorldCoin bukan hanya proyek kripto biasa, tetapi juga berkaitan dengan identitas digital dan data biometrik. Bagi mahasiswa BAID, kasus ini memperlihatkan bahwa inovasi blockchain harus dilihat dari berbagai sisi. Teknologi token, perlindungan data, kepatuhan hukum, dan etika penggunaan data pribadi. Teknologi yang canggih tidak menghapus kewajiban hukum. Semakin besar dampak sebuah proyek, semakin besar pula tuntutan akuntabilitasnya. Pada slide ini, kita membaca peta besar ekosistem blockchain melalui 3 lapisan utama. Lapisan pertama adalah Bitcoin, yang berperan sebagai jangkar moneter dan sering disebut sebagai emas digital. Fokus utamanya adalah kelangkaan, keamanan, dan perlawanan terhadap sensor. Lapisan kedua adalah Ethereum, yang berfungsi sebagai mesin aplikasi. Di dalamnya terdapat smart contract, DeFi, NFT, stablecoin, dan berbagai aplikasi terdesentralisasi. Ethereum tidak hanya memindahkan nilai, tetapi juga menjalankan logika aplikasi. Lapisan ketiga adalah altcoin, yang menjadi ruang spesialisasi, kompetisi, eksperimen, dan spekulasi. Beberapa altcoin menawarkan inovasi nyata, tetapi sebagian lain memiliki risiko tinggi. Dengan peta ini, mahasiswa dapat memahami bahwa setiap platform memiliki posisi, fungsi, dan risiko yang berbeda dalam ekosistem blockchain. Pada slide ini, kita melihat Bitcoin sebagai model uang digital yang paling disiplin. Bitcoin dirancang sebagai sistem pembayaran tanpa otoritas sentral, di mana transaksi dilakukan secara peer-to-peer dan dikendalikan oleh aturan konsensus, bukan oleh lembaga tertentu. Karena fungsi Bitcoin relatif sempit, yaitu fokus pada penyimpanan dan transfer nilai, aturannya menjadi lebih sederhana, stabil, dan mudah diprediksi dalam jangka panjang. Hal ini menjadikan Bitcoin studi kasus penting tentang bagaimana aturan sederhana dapat membangun sistem ekonomi digital yang tahan lama. Dari sisi teknis, Bitcoin menggunakan model UTXO atau Unspent Transaction Output. Artinya, saldo dompet sebenarnya terdiri dari kumpulan output transaksi yang belum dibelanjakan. Model ini sangat relevan untuk analisis data, pelacakan aliran dana, forensik blockchain, dan pembentukan graf transaksi. Pada slide ini, kita memahami Ethereum bukan hanya sebagai aset kripto, tetapi sebagai platform logika yang menjalankan aplikasi berbasis blockchain. Smart contract di Ethereum dapat dipahami sebagai infrastruktur logika bisnis, karena mampu menyimpan saldo, menerima transaksi, dan menjalankan program secara otomatis sesuai aturan kode. Berbeda dengan Bitcoin yang menggunakan model UTXO, Ethereum menggunakan model akun. Perbedaan ini penting, karena memengaruhi cara developer membangun aplikasi dan cara peneliti menganalisis data on-chain. Pada Ethereum, analisis lebih banyak berfokus pada saldo akun, interaksi antar kontrak, pemanggilan fungsi, dan perubahan state. Selain itu, The Merge pada 15 September 2022 menunjukkan bahwa Ethereum dapat melakukan transformasi arsitektural besar dari Proof of Work ke Proof of Stake tanpa menghapus keberlanjutan sistem.